Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Ibu Lulu. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, gimana tadi? Udah lihat cuplikan video tentang mie tadi kan? Udah ngiler belum? Nah, tahukah kalian kalau makanan yang seperti Ibu contohkan tadi terlihat menarik karena sudah ditambahkan sesuatu loh? Umumnya, penambahan zat tertentu pada makanan atau minuman bertujuan untuk meningkatkan rasa, kualitas, warna pada makanan tersebut sehingga terlihat lebih menarik. Selain itu, terkadang kita menjumpai makanan, minuman, atau produk lain yang bisa membuat orang ketagihan. Beberapa di antaranya harus dijauhi, bahkan terlarang. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai zat aditif dan juga zat adiktif. Apa sih bedanya? Yuk, mari disimak video berikut ini. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dengan jumlah yang sedikit dengan tujuan untuk memperbaiki struktur, cita rasa, aroma, atau memperpanjang daya simpan. Zat aditif yang pertama adalah pewarna. Pewarna bertujuan untuk memberi warna pada makanan atau minuman sehingga terlihat lebih menarik. Pewarna alami yang sering digunakan dalam makanan atau minuman adalah hijau dari daun pandan atau daun suji, merah dari murbei ataupun buah naga, orange dari wortel, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Adapun pewarna makanan dan minuman yang aman digunakan adalah sebagai berikut. Dan pewarna makanan dan minuman yang berbahaya bagi tubuh dan tidak boleh digunakan adalah seperti tabel berikut. Zat aditif yang kedua adalah pemanis. Pemanis alami yang sering digunakan oleh manusia adalah gula tebu, gula merah, gula palem, dan lain-lain. Adapun pemanis buatan yang aman dikonsumsi oleh manusia adalah seperti yang ada di tabel berikut. Meskipun begitu, jumlah konsumsinya harus tetap dibatasi loh, karena tingkat kemanisannya yang sangat tinggi dan apabila dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Zat aditif yang ketiga adalah pengawet. Pengawet berfungsi menjaga makanan atau minuman dari kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme atau reaksi kimia lain, seperti oksidasi ataupun reaksi enzimatis. Pengawet alami yang sering digunakan oleh manusia adalah gula dan garam. Sedangkan proses pengawetan alami yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Adapun pengawet buatan yang biasa digunakan dalam makanan dan minuman adalah seperti yang ada di tabel berikut. Dan juga ada pengawet yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, yaitu boraks dan juga formalin. Zat aditif yang keempat adalah penyedap rasa. Penyedap rasa dapat meningkatkan cita rasa yang ada pada makanan. Penyedap rasa alami yang sering kita gunakan adalah bawang merah, bawang putih, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Adapun penyedap rasa buatan yang sering kita gunakan adalah MSG atau monosodium glutamat, yaitu fermentasi dari tebu. Tapi penggunaan penyedap rasa juga perlu dibatasi loh, karena konsumsi penyedap rasa yang berlebihan juga menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kelainan hati, trauma, hipertensi, penuaan dini, dan Chinese Restaurant Syndrome dengan gejala kepala kram dan juga mual-mual. Zat aditif yang berikutnya adalah pemberi aroma atau essence. Essence bertujuan untuk meningkatkan cita rasa aroma pada suatu makanan atau minuman. Essence alami yang sering kita gunakan adalah minyak atsiri, pandan, vanili, dan juga buah-buahan. Dan essence buatan atau sintetis yang sering kita gunakan adalah seperti yang tertera pada gambar. Zat aditif yang keenam adalah pengental. Pengental digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, dan mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga mencapai konsistensi tertentu. Bahan pengental antara lain pati, gelatin, gam, alginat, dan juga boraks. Tapi penggunaan boraks ini sangat tidak dianjurkan karena bisa menimbulkan penyakit seperti penyakit kanker.
Zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah zat tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air ataupun sebaliknya. Contoh pengemulsi alami yang sering kita gunakan adalah telur, gelatin, tepung kanji, dan juga kedelai. Adapun contoh pengemulsi buatan yaitu ester spans dan karboksil metil selulose. Mengkonsumsi terlalu banyak pengemulsi dapat menimbulkan berbagai macam dampak, seperti sakit kepala, sakit perut, bahkan muntah-muntah. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif yaitu zat-zat yang apabila dikonsumsi bisa menimbulkan edik atau ketagihan. Zat aditif terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan juga zat aditif lainnya. Zat aditif juga berperan menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Stimulan bekerja meningkatkan kinerja sistem syaraf. Contoh dari stimulan yaitu kafein pada kopi dan teh, nikotin pada rokok, dan juga amfetamin beserta turunannya seperti sabu-sabu dan juga ekstasi. Yang berikutnya adalah depresan. Depresan adalah zat adiktif yang bekerja menghambat sistem kinerja syaraf dan juga organ-organ lainnya. Contoh dari depresan adalah alkohol, diazepam, dan juga morfin. Yang ketiga adalah halusinogen. Halusinogen adalah zat adiktif yang bisa membuat seseorang menjadi halusinasi dengan keadaan sekitarnya. Contoh dari halusinogen yaitu marijuana atau ganja, serta LSA dan juga LSD. Berdasarkan jenisnya, zat adiktif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bisa menyebabkan kekurangan kesadaran atau kehilangan rasa sakit. Narkotika sendiri bisa menyebabkan ketergantungan dan dampak paling berbahayanya yaitu kematian. Narkotika sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan pertama bersifat sangat berbahaya dan tidak digunakan dalam pengobatan apapun. Contohnya adalah kokain, ganja, dan juga putau. Narkotika golongan 2 sangat menimbulkan ketergantungan dan menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya adalah morfin, petadon, dan juga petidin. Narkotika golongan 3 bisa menyebabkan ketergantungan tapi masih digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah kodein. Zat aditif yang kedua adalah psikotropika. Zat psikotropika dapat mempengaruhi sistem syaraf dan mengubah tingkah laku seseorang. Zat psikotropika kita golongkan menjadi 4 bagian berdasarkan tingkat ketergantungannya. Psikotropika golongan pertama sangat menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan apapun. Contohnya ekstasi dan juga LSD. Psikotropika golongan kedua sangat menimbulkan ketergantungan tapi dijadikan pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya adalah amfetamin dan juga metamfetamin. Psikotropika golongan 3 menyebabkan ketergantungan sedang namun berbahaya dan ini masih digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah pentobarbital. Psikotropika golongan 4 bisa menyebabkan ketergantungan ringan namun berbahaya dan ini sudah marak digunakan sebagai pengobatan. Contohnya adalah diazepam pada obat tidur. Yang ketiga adalah zat aditif lainnya, yaitu zat atau obat yang berpengaruh dalam sistem kerja syaraf pusat. Apabila disalahgunakan atau dikonsumsi berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Contoh zat adiktif selain narkotika dan psikotropika yaitu alkohol, nikotin pada rokok, kafein pada kopi, dan tein pada teh. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, mudah kan? Jangan lupa belajar dan selalu jaga kesehatan. Selalu gunakan masker ketika bepergian, sering cuci tangan, dan stay safe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.